Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawsufa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrari. Namanya ditulis dalam golongan orang-orang soleh. Kutiba ismuhu minal abrari, namanya ditulis dalam golongan orang-orang soleh. Wa bari'a minal kuffari wan nifaqi, dan ia pun bebas dari kekufuran dan munafik. Wa bari'u minal kuffari wan nifaqi, dan ia pun bebas dari kekufuran dan munafik. Ditulis dimana semuanya. Wa bari'a minal kuffari wan nifaqi, dan ia pun bebas dari kekufuran dan munafik. Lanjutkan semalam, yaitu adalah keutamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maqala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismu minal abrar wa bari'a minal kufar wan nifaq. Barang siapa yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menuliskan namanya dalam golongan orang-orang yang soleh. Nulis saja lafaz bismillahirrahmanirrahim, Allah sudah menggolongkan orang yang menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Wa barri'a minal kufari wan nifaq, dan ia pun bebas dari kekufuran, bebas dari kekufuran dan nifaq. Nifaq itu apa? Munafik. Sifat munafik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, man utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Barang siapa yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya. Sedangkan kita mengucapkan bismillah berapa kali? Agama Islam selalu mengajarkan segala sesuatu mengucapkan dengan lafaz bismillah. Mau makan kita ucapkan bismillah, mau bepergian kita ucapkan bismillah, mau tidur kita ucapkan bismillah, mau melakukan hal-hal yang baik kita ucapkan bismillah. Iya kan? Ataupun di hadis lain, jika engkau melakukan kebaikan tidak mengucapkan bismillah, bagaikan binatang yang tidak mempunyai buntut. Seperti buntut, tidak mempunyai ekor. Binatang yang tidak mempunyai ekor.
Gak cakep lah, kucing gak ada ekornya cakep gak? Sapi gak ada ekornya cakep gak? Ya kan? Ya, kelihatan gak bagus. Begitupun ketika engkau melakukan hal-hal kebaikan, melakukan sesuatu yang baik, akan tetapi engkau tidak didahului dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sebagus apapun pekerjaanmu itu tidak akan menjadi bagus. Ya, oleh karenanya ucapkanlah lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam perbuatan apapun. Nah, ketika engkau mengucapkan perbuatan Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Allah ini mengampuni dosa-dosa kamu yang terdahulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu, idza kuntum faqulu, apabila kalian berdiri maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Idza kuntum, apabila kalian berdiri, faqulu, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah engkau duduk, lalu bangun, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa'inan nasa idza tabukum yamna'uhum al-malaku an dzalik. Karena apabila fa'inan nasa, karena apabila orang manusia idza tabukum yamna'uhum, fa'inan nasa, karena apabila seorang manusia ataupun seseorang idza tabukum, menggunjingkan kalian, yamna'uhum al-malak, maka malaikat akan mencegah mereka andalika dari perbuatan itu. Wa inna nasa, karena apabila seorang ataupun maka apabila orang idza tabukum, menggunjingkan kalian itu merasani kalian, membicarakan nama kalian tanpa sepengetahuan kalian, yamna'uhum malaku, maka malaikat akan mencegah andalika dari perbuatan itu. Ketika kalian dari duduk lalu berdiri mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jika ada seorang manusia akan membicarakan dirimu, akan membicarakan kejelekanmu, akan merasani kamu, akan membicarakan tentang dirimu, maka ini yamna'uhum al-malaku adzalik, dicegah oleh malaikat. Tidak enggak boleh untuk membicarakan kalian yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berdiri. Masya Allah. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim saja ketika hendak berdiri dicegah oleh malaikat, ya. Ketika ada orang yang ingin menggunjingmu, ketika ada orang yang ingin membicarakan tentang dirimu atau membicarakan tentang kejelekanmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, apabila kalian duduk di majelis, idza jalastum majlisan, apabila kalian duduk di majelis, faqulu, maka ucapkanlah
Faqulu maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ketika engkau ada di suatu majlis, ketika engkau duduk di suatu majlis, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fa'ala dzalika wa kallallahu malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabukum. Wa idza fa'ala dzalika, karena siapa yang melakukan itu. Wa idza fa'ala dzalika, karena siapa yang melakukan itu, aqulallahu malakan, maka Allah menugaskannya seorang malaikat. Wa kallallahu malakan, maka Allah menugaskannya malaikat. Wa kallallahu malakan, maka Allah menugaskannya malaikat. Maka Allah menugaskannya malaikat yamna'uhum minal ghibbati, mencegah mereka melakukan ghibah. Yamna'uhum minal ghibbati, mencegah mereka melakukan ghibah, melakukan ghibah ataupun ngerasani, ngomongi. Hatta la yaghtabukum, hatta la yaghtabukum, sehingga tidak menggunjing kalian. Hatta la yaghtabukum, sehingga tidak menggunjing kalian. Jadi ketika engkau berada di tengah majelis, majelis apapun itu, majelis ilmu, majelis pengajian, majelis zikir, maka ucapkanlah faqulu bismillahirrahmanirrahim. Ketika engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fa idza fa'ala dzalika wa kullallahu malakan yamna'uhu minal ghibbati hatta la yaghtubukum. Maka ketika seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yang berada di dalam majelis tersebut, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan mengutus sebuah malaikat yang mana yamna'u minal ghibbati, untuk menyegah mereka melakukan ghibah, menyegah mereka untuk melakukan ghibah, atau sehingga mereka tidak menggunjing kalian. Ya. Ada orang ingin menggunjing kalian, ada orang ingin ngerasani kalian, ada orang ingin berkata jelek tentang dirimu. Si Yazdan itu loh gak pernah mandi, si Yazdan gak pernah nyuci. Nah, ini ketika ia sering membaca ini di dalam majelis, maka orang yang akan ngomongi Yazdan ini dicegah oleh malaikat. Gak boleh. Yang tadinya mau ngomong A jadi ngomongnya B, ya. Tidak boleh menggunjing dirimu, ataupun dicegah oleh malaikat untuk melakukan kejelekan-kejelekan ataupun menyebutkan nama-nama dirimu. Inilah fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Ya, fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja mendapatkan pahala. Ya, menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja mendapatkan pahala. Membacanya juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada suatu hadis itu yang tadi disebutkan sebelumnya, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak melakukan apapun, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, makanya istiqomah, diamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan walaupun sedikit.
balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ilmu kamu udah tahu nih fadilahnya bismillahirrahmanirrahim, udah tahu fadilahnya la ilaha illallah, udah tahu fadilahnya menghormati ulama, udah tahu fadilahnya menghormati guru, menghormati kiai. Amalkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi, bab yang keempat. Al-Babur Rabi utawi bab yang keempat. Fi fadilatis sholati ala nabi, menjelaskan keutamaannya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat kang sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun wahidan kang sepisan sallallahu alaihi asyram. Barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku satu kali, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku satu kali, maka Allah akan memberi sholawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyram. Barang siapa yang mengucapkan sholawat atasku satu kali, maka Allah akan memberi sholawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Sholawat itu dengan membaca sholawat apa saja yang diberikan ijazah kita dari guru-guru kita. Istiqamah kita membaca sholawat Jibril setelah sholat fardu. Ya udah, itu diistiqomahkan. Kalau antum diijazahi membaca sholawat Fatih, ya baca sholawat Fatih. Kalau antum diijazahi dengan sholawat tibil qulub, ya baca sholawat tibil qulub. Apa yang kalian lakukan, apa yang diijazahi oleh guru-guru kalian, ya diamalkan. Ya, karena sholawat itu sangat-sangat besar sekali fadilahnya, sangat-sangat besar sekali manfaatnya untuk diri kita. Bahkan ketika kita memberikan sholawat 1 kali atau membaca sholawat 1 kali, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyram. Ketika kita mengucapkan sholawat 1 kali untuk baginda Nabi, Allah akan memberi sholawat kepada kita 10 kali. Sedangkan kita udah berapa kali baca sholawat? Setiap sholat badal maghrib kita baca sholawat 100 kali. Nah ini, wa qala la dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sholat sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun alfa marratin 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku 100 kali, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku 100 kali, lam yamut tidak akan mati, lam yamut tidak akan mati hatta yubasysyara lahu bil jannah, hatta yubasysyara lahu bil jannah, sehingga dikabarkan masuk surga. Makanya istiqomah kalau suruh baca sholawat itu bunyi. Apa yang diajarkan oleh guru-guru kalian itu bersumber dari guru-gurunya lagi, bersumber dari guru-gurunya lagi, bersumber dari guru-gurunya lagi sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini baca sholawat 100 kali, sehari baca sholawat 100 kali. Maka ketika ia akan mati, hatta yubasysyara lahu bil jannah, dikabarkan bahwasanya si fulan ini masuk surga. Wa qala la dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong salat kang sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun sholatan wahidatan. Barang siapa yang mengucapkan sholawat atasku atau membacakan sholawat untukku, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku 1 kali, sholatan wahidatan, sallallahu
alaiha asyran, maka Allah akan memberi salawat kepadanya 10 kali. Wa man utawi sapane wong iku salat kang selawat sapa man alaiya ing atase ingsun asran ing 10 kali. Barang siapa orang yang mengucapkan salawat untukku 10 kali, sholat maka bersolawat sapa Allah Gusti Allah biha kelawan man. Ketika kita mengucapkan salawat 10 kali untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat sallallahu biha mi'atan, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang membaca solawat tersebut mi'atan 100 kali. Masya Allah, luar biasa. Inilah keutamaannya solawat. Nah, kita baca solawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Ketika kita membaca solawat 10 kali untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membacakan solawat untuk kita 100 kali. Allah membacakan solawat untuk kita 100 kali. Karena amalan-amalan yang insya Allah pasti diterima yaitu adalah bacaan solawat. Amalan yang sudah pasti diterima insya Allah bacaan solawat. Bacaan zikir belum tentu, bacaan tasbih belum tentu. Ya, sholat kita juga apalagi belum tentu. Lagi sholat mikirnya, aduh ini saya belum nyuci, ya kan? Aduh lagi sholat lemes banget lagi nih ya. Aduh lagi sholat. Ya mikirnya macam-macam lagi sholat. Tapi kalau kita baca sholawat, insya Allah sudah pasti diterima. Sudah pasti diterima. Karena ketika Allah menyuruh hambanya untuk sholat, Allah sendiri tidak sholat. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk berzakat, Allah tidak berzakat. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk bertasbih, Allah tidak bertasbih. Ketika Allah menyuruh hambanya untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah menyuruh hambanya untuk bersolawat, Allah sendiri ikut bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya pengen jadi umatnya Nabi, katanya ingin dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya cinta dengan baginda Nabi, tapi nggak pernah nyebutin namanya, tapi nggak pernah bersolawat untuknya, tapi nggak pernah meniru akhlaknya. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Semoga kita bisa meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita bisa mahabbah dan selalu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah berselawat kepadanya. Waman utawi sapane wong iku kang solawat sapa man mi'atan 100 kali, sholat mongko solawat sapa Allah Gusti Allah ya alaihi ngatasi man biha alfan. Masya Allah. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, katanya, ya, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali. Tuh, ente baca solawat 100 kali, Allah ini memberikan
salawat 1000 kali buat antum. Ya, makanya isi kok mau baca salawatnya jangan sambil ngantuk-ngantuk. Gitu ya. Ya. Iya, jahar yang jelas kalau baca salawat. Ya, sallallahu ala Muhammad. Wa man utawi sapane wong iku salat kang selawat sapa man alaiya ing atase ingsun alfan 1000 kali lam tamassahun naru. Masya Allah. Barang siapa orang yang bersolawat untukku 1000 kali lam tamassuhun nar, ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini antum bersolawat nih 1000 kali satu hari, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lam tamassuhun nar. Ya, 1000 kan? Kali. Dan fadilahnya sangat banyak sekali, insyaallah. Barang siapa orang yang istiqamah membaca sholawat ini, insyaallah Allah akan kabulkan semua hajatnya. Amin. 30 hajat di dunia dan 70-nya hajat untuk di akhirat. Amin. Waman utawi sapane iku sholat kang sholawat sapa man mana tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya ya. Wa qala lan dawu sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya sholatan alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Man nasiya sholatan, barang siapa melupakan atau mengucapkan sholawat untukku, barang siapa melupakan mengucapkan sholawat untukku, manasya sholatan alayya, barang siapa melupakan mengucapkan sholawat untukku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka ia sudah salah jalan untuk menuju surga. Faqad akhta'a tariqal jannah, maka ia sudah salah jalannya menuju surga. Jadi jika antum berdoa tanpa ada sholawat pun doanya tertolak. Doanya tertolak. Ada hijabnya, makanya doa itu selalu diawali dengan membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa orang yang tidak membaca sholawat, langsung doanya ya Allah tanpa ada tawasul dulu kepada Rasulullah, atau tidak ada bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya Allah saya mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah itu. Maka harus ada bacaan sholawat terlebih dahulu di awalnya. Barang siapa nih orang nggak mau baca sholawat kepada Nabi, maka akhta'a tariqal jannah, ia sudah salah jalan menuju surga. Wa qala la dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Inna awalan nas, sesungguhnya orang-orang yang paling sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Inna awalan nasi biyaumil qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang dekat denganku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, adalah yang terbanyak membaca sholawatnya kepadaku, adalah yang terbanyak membaca sholawatnya kepadaku.
jika engkau ingin berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti, maka perbanyaklah membaca sholawat. Ya, istiqomah sholawat dengan apa saja, lagi dalam keadaan tidur bacaan sholawat, lagi duduk baca sholawat, lagi masak baca sholawat, ya. Lagi ya, dengan apa aja, yang penting tidak membaca sholawat dalam kamar mandi, ya. Ya, baca sholawat apapun itu, luangkan waktu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, jangan panjang-panjang, udah tafa'ulan dengan guru-guru kita aja, baca sholawat Jibril. Nah, sholawat Jibril itu ya yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Zikirnya malaikat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Makanya dinamakan sebagai sholawat Jibril. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatukum alayya, sholawat untukku. Salatukum alayya maha, salatukum alayya mahaqatun. Salawat kalian untukku mahafatukum, menghapus dosa. Salatukum alayya mahaqatun. Salawat kalian untukku menghapus dosa. Man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dzunubahu kullaha. Man utawi sapane wong kang sholawat alayya ing atase ingsun fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben dina Jumat arba'ina marrah ing dalam 40 mahallahu dzunubahu kullaha, maka Allah menghapus dosa-dosanya semuanya. Masya Allah. Makanya kalau hari Jumat berbanyak sholawatnya, ya, jangan hanya 40. Ini kalau di hadisnya banyaknya 40. Man sholla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dzunubahu kullaha. Barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku setiap Jumat 40 kali, maka Allah menghapus dosa-dosanya semuanya. Dihapus dosa-dosanya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama ya hijabun hatta yusalli alayya. Nah, ini yang tadi kami ceritakan. Ma min du'ain, tidaklah setiap doa dibaca illa bainahu wa bainas sama, melainkan ada hijab antara doa itu dengan langit. Melainkan ada hijab antara doa itu dengan langit. Jadi ketika antum berdoa, ini doanya tidak dibacakan sholawat. Ini wa bainas sama'i hijabun, antara langit ini dan doa antum ini terhijab. Hatta yusalli alayya, sehingga diucapkan sholawat untukku. Hatta yusalli alayya, sehingga dibacakan untukku. Nah, ketika engkau membacakan sholawat, maka hijab itu akan terbuka dan doa itu akan sampai kepada Rabbmu, ya, dan doa itu akan sampai kepada Allah. Makanya kalau langsung kepada Allah, nggak ada tawasul. Apalagi kalau kita bertawasul dengan orang-orang soleh, bertawasul dengan orang-orang soleh, para guru-guru kita, para masyayikh kita, bertawasul. Fa
idza shalla alayya in haraqa dzalikal hijabu wa rufi'at du'a. Fa idza shalla alayya, apabila diucapkan sholawat untukku. Fa idza shalla alayya, apabila diucapkan sholawat untukku. Fa idza shalla alayya, apabila diucapkan sholawat untukku. In haraqa dzalika hijabu wa rufi'a du'a. Tembuslah hijab itu dan diangkatlah doa itu, ya kan? Maka tembus tuh doa itu, maka Allah kabulkan doa-doanya. Kan doanya, kalau doa mau pakai bahasa Indonesia pun Allah mendengar apa yang kau ucapkan. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh, mau pakai bahasa Jawa juga boleh. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tapi dahulukan dengan membaca sholawat. Contohnya, ya Allah, ya Rabb, jangan langsung ya Allah, saya mohon rezeki yang banyak, mohon berkahkan hidup. Ya, tanpa adanya sholawat. Kalau doa antum tanpa adanya sholawat, maka hijab. Ya, ada hijab bainas sama'i hijabun. Sebelum kalian membacakannya sholawat. Nah, akan tetapi ketika antum membacakan sholawat atas doa-doa kamu, maka in haraqa dzalikal hijabu wa rufi'at du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghafal, mudahkanlah aku dalam belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha bijaksana, Engkaulah pemilik alam semesta. Aku mohon kepadamu ya Allah, ya Rabb, mudahkan aku dalam mengaji, mudahkan aku dalam belajar, qabul dan ijabah segala cita-citaku ya Allah. Itu didahului dengan membaca sholawat. Maka ketika doa untuk didahului dengan membaca sholawat atau ada sholawatnya kepada baginda Nabi, maka in haraqa dzalika hijabun wa rufi'atu doa. Faqala lahu subhanahu Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatan. Man utawi sapane wong iku kang sholawat alayya ing atase ingsun fi yaumin ing dalem dina mi'ata marratan 100 ambalan, qadallahu lahu mi'ata hajatan. Barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku dalam satu hari 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku 100 kali, qadallahu lahu mi'atan hajatin. Qadallahu lahu mi'ata hajatin. Maka Allah memenuhi 100 hajatnya. Maka Allah memenuhi 100 hajatnya. Nah, ini yang Nabi ceritakan juga nih. Jika engkau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali, maka qadallahu lahu mi'ata hajatan. Allah akan memenuhi hajatmu. Ya, 100 hajat dikabulkan. Wah, lu bingung 100 hajat apa aja itu. Ya kan? Ente pengen sugih, dasi sugih. Pengen jadi orang alim, bisa jadi orang alim. Pengen jadi orang mulia, bisa pengen jadi orang mulia. Pengen jadi TNI, boleh. Pengen jadi ABRI, boleh. TNI dan ABRI sama. Ya, dipenuhi hajat-hajatnya, dikabul oleh Allah Subhanahu.
sab'ina minha li akhiratihi, yang 70 hajat untuk akhiratnya. Sab'ina minha li akhiratihi, sab'ina minha li akhiratihi, yang 70 hajat untuk akhiratnya. Wa thalathina minha li dunyahu, yang 30 hajat untuk dunianya. Yang 30 hajat untuk dunianya. Tuh. Berarti Allah memenuhi 100 hajat. Yang 70 hajat ini untuk di akhirat disimpan oleh Allah. Ya. Dan yang 30 hajatnya untuk di dunia. Ketika engkau sudah meninggal, lalu engkau tidak bertemu dengan orang tuamu, nah ini, maka engkau bisa meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin berkumpul dengan orang tua saya. Nah ini 70 hajat itu, maka dikabulkan oleh Allah. Lalu apalagi, saya ingin berkumpul dengan teman-temanku yang waktu masih di dunia, yang ngaji bareng, yang makan bareng, yang belajar bareng, yang sholat bareng, yang mandi bareng. Iya, mandi satu kamar mandi berdua, masya Allah. Tapi jangan ingat ya, jangan membuka aurat, pakai sarung mandinya. Katanya biar cepet. Ya, ingin bertemu bisa dikabulkan hajatnya oleh Allah. Apalagi, ya Allah, di surga saya kok nggak ketemu dengan mbah saya. Mbah saya mana ya Allah? Mbahmu ada di neraka. Ya Allah, yaudah saya pengen kumpul dengan mbahku, maka mbahnya ditarik di surga bersamamu. Ya Allah, saya ingin berkumpul dengan guruku, maka dikumpulkan dengan guruku. Ya, apa yang kau lakukan di dunia, insya Allah akan berkumpul nanti di akhir. Karenanya berbuatlah yang baik, berbuatlah yang baik. Insya Allah dari kebaikan-kebaikan itu akan berbuat kebaikan-kebaikan pula untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk masa depanmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi utus dikajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salat kang selawat sapa man alaya ing atase ingsun salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubasyshara bil jannah. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa mengucapkan salawat untukku 1 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa mengucapkan salawat untukku 1 kali. Sallallahu ala Muhammad wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah 20 marratan, bersalawat untuknya 20 kali. 20 marratan, bersalawat untuknya 20 kali. Lam yamut, orang bakal mati, atau lam yamut hatta yubasyshara bil jannah. Lam yamut, dan dia tidak mati. Lam yamut, dan dia tidak mati hatta yubasyshara bil jannah, sehingga dikabarkan masuk surga. Hatta yubasyshara bil jannah, sehingga dikabarkan masuk surga. Barang siapa bersolawat untukku 1 kali, maka para malaikat-malaikatnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah bersolawatnya 20 kali. Lam yamut hatta yubasyshara bil jannah, dan dia tidak akan mati
sehingga dikabarkan masuk surga. Inilah fadilah membaca sholawat ya. Maka dari itu mari sama-sama kita istiqomah ya. Sudah tahu kan fadilahnya kenapa setiap pada waktu membaca sholawat, karena sangat besar sekali manfaat daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang di atas diterangkan bahwasanya kalau kita ingin berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat. Inna awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ya, semoga kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, mbah kita, guru kita, dan kita dikumpulkan dengan guru-guru kita semua di surga ya Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pengajian kita pada pagi hari ini membawakan keberkahan buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Ala hadiyah wa ala kulli sallallahu alaihi wa sallam beserta sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.